Halo teman-teman semua. Kali ini kita berada di kampung cyber di sekitar daerah Keraton Yogyakarta. Kalau Anda mau lihat keseruannya, yuk tonton Sampai akhir. Ayo. Kali ini kita berada di wisata edukasi batik Elok Kliwon yang berada di kampung cyber. Temani saya untuk menanyakan salah satu warga yang memproduksi batik di kampung cyber ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kami salah satu dari siswa SMP Negeri 1 Mospati izin menanyakan tentang apa sih itu wisata edukasi batik Elok Kliwon yang ada di kampung cyber. Nah, sebelum itu dengan Bapak siapa ini? Dengan The Iwon. Iwon. Ya. Nah, saya izin menanyakan beberapa pertanyaan ya Bapak. Ya, silakan. Sejak kapan kegiatan edukasi batik mulai diperkenalkan kepada wisatawan? Yaitu kalau bicara wisata edukasi batik dikenalkan ya sudah era tahun 80-an sebetulnya. 80-an. Secara turun temurun di tahun itu, jadi dari tahun 80-an sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Selama ya Bapak ya. Dan selanjutnya, apa tujuan utama diadakan wisata edukasi batik di kampung cyber ini? Ya, tujuan utama ya kalian mungkin juga tidak begitu ngerti bahwa warisan budaya Indonesia sudah diakui UNESCO, diwakili dunia sebagai warisan budaya Indonesia. Kalau belum tahu saya kasih tahu ya, sejak diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia dunia itu 2 Oktober 2009. Nah, jadi bentuk kita merasa syukur, merasa sebuah anugerah, ya saya sebagai pejuang pelestari batik harus memberikan edukasi. Karena banyak masyarakat tidak tahu bedanya batik tulis asli dan batik tulis yang tiruan. Nah, kadang kita masih terjebak di situ. Makanya di sini saya membuka wisata edukasi supaya masyarakat, anak-anak sekolah itu paham bahwa batik warisan budaya Indonesia yang asli seperti ini. Karena saya yakin yang kalian pakai yang sekarang di sekolah-sekolah itu pakai batik printing, batik yang memproduksi pabrik besar. Nah itu saya sebagai pejuang pelestari batik sebagai ancaman itu. Pengrajin batik yang sesungguhnya bisa punah. Dan ini terbukti di kampung sini yang dulu hampir 80%, sekarang hanya 20%. Tergerus oleh industri batik printing yang tiruan. Nah, kalau batik ini kita punah, sedangkan sudah diakui warisan budaya dunia, apa yang bisa dibanggakan dari bangsa Indonesia? Nah, makanya edukasi itu supaya masyarakat ngerti dan punya kepedulian, ngapresiasi untuk membeli yang batik tulis asli. Supaya budaya batik ini bisa berlangsung, bahkan berkembang menggema di dunia. Nah, ketika bangsa sebelah mengklaim budaya batik milik mereka, kita kan nggak terima. Padahal masyarakat kita sendiri, anak-anak sekolah sendiri belum paham itu batik. Padahal ketika batik itu diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia, harusnya di setiap sekolah harus paham. Nah, saya independen di sini. Saya punya kepedulian untuk membuka ini wisata edukasi agar masyarakat atau siswa sekolah mempunyai kepedulian terus ambil bagian untuk ikut melestarikan. Jadi fungsinya wisata edukasi itu mendidik, menyadarkan supaya Gen Z, Gen Alpha itu mulai tergerak untuk mampu mau merawat menjaga budaya yang sudah diakui dunia. Terus dilihat dari batik-batik yang di belakang ini Bapak, bagaimana proses pembelajaran membatik yang diberikan kepada pengunjung? Nah, saya sudah riset sendiri bahwa pembelajaran batik tidak boleh kaku. Nah, kenapa ada pelajaran peradan di sekolah? Ada guru pelajaran batik di sana, tapi masih memakai metode belajar batik yang kaku. Artinya kaku harus dipaksa, harus batik tradisi dulu. Nah, itu kesalahan. Nah, saya membawa metode baru, bahwa belajar batik di situ asik, menyenangkan, tidak kaku. Siswa atau masyarakat yang belajar di sini itu bebas membuat pola sesuka mereka. Tidak harus tradisi, tidak harus batik klasik yang terlalu rumit dan sebagainya. Itu kan Gen Z kan nggak mau. Nah, ketika saya membawa metode baru seperti ini,
Ini batik semua ini. Nah, upaya untuk memunculkan rasa suka dulu terhadap batik kepada Gen Z kan. Jadi harus dimulai dari anak-anak itu supaya oh iya ya menyadari bahwa budaya batik harus dilanjutkan. Kita harus menawarkan sebuah metode belajar batik yang tidak kaku. Nah seperti ini, jadi itu pure metode belajar batik saya supaya warga masyarakat, siswa-siswi di sekolah itu muncul rasa suka Terinspirasi gitu ya. ya. Cukup mungkin itu saja yang saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Salah satu keseruan yang ada di Kampung Cyber Keraton Yogyakarta. Mohon maaf bila ada salah kata. See you semua.